Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam Jumat berkah. Semoga pada Jumat kali ini kita diberikan yaitu keberkahan, amin, dan sampai seterusnya. Baik, video kita pada kali ini adalah tentang bagaimana waktu yang kita gunakan untuk istirahat siang ya. Ini 1 minggu sekali. Semestinya sebagai kaum Adam ini wajib kita lakukan ya, yaitu ketika istirahat di Jumat yang berkah ya, setelah selesai mungkin sholat duhur atau sholat Jumat ya, biasanya kita mengenal dengan istilahnya istirahat ya, disambi ngopi. Nah baik, pada kali ini akan saya jelaskan agar waktu kita dapat menikmati istirahat kita ya. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang kohwah atau kopi. Kopi itu diambil dari bahasa Arab yaitu kohwah ya. Saya kurang begitu paham bahasa Arab, tapi yang jelas kohwah itu kopi ya. Dan dari kopi itu sendiri itu sudah bermacam-macam varian ya. Jadi mulai dari kopi yang lokal ya, robusta, kopi arabica ya, kopi luwak dan sebagainya, itu banyak jenis varian macamnya. Namun kita sendiri belum tentu tahu bagaimana cara menghidangkan yang benar. Terkadang ini yang masih menjadi tumpang tindih di sini ya. Apapun kopinya, kalau kita menghidangkan dengan cara yang benar, insya Allah itu nanti juga akan kita bisa menjaga kesehatan ya. Itu demi kesehatan ya, khususnya ini demi kesehatan. Nah, namun untuk itu sebelum kita jelaskan tentang kohwah atau kopi, silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya, dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada kali ini bagaimana cara kita menghidangkan kopi yang benar. Nah, ini apapun kopi yang kita konsumsi, yang sudah kita jadikan bubuk, yang siap untuk kita seduhkan pada tamu, atau mungkin kita sendiri, atau mungkin keluarga kita dari jauh, saudara kita dari jauh yang mampir ke tempat kita, atau mungkin ya istilahnya beristirahat sejenak untuk bersantai, kita menghidangkan kopi. Nah, bagaimana cara menghidangkan yang benar? Ini kita juga harus tahu prosedurnya. Nah, selama kopi yang kita hidangkan itu benar, insya Allah itu nanti aman untuk lambung ya, tergantung bagaimana cara kita menghidangkannya ya. Kebanyakan orang maunya instan ya, menghidangkan kopi bubuk ya, entah dicampur susu atau tidak, maunya airnya yang instan panas, baik dari dispenser ataupun termos. Itu nanti saya rasa kurang begitu bagus di kesehatannya. Nah, bagaimana cara yang bagus? Cara yang jelas saya lakukan ini adalah yaitu dengan istilahnya, bisa saudara-saudara pemirsa lihat, ini ada pada kali ini kita hidangkan ya, ini apapun kopinya, baik saset maupun buatan sendiri ya, itu nanti kita siapkan air bersih dalam wadah ini ya. Nah, ini langsung kita taruh ya, ini di kompor ya. Nah, kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sudah nyala ya, tinggal bagaimana kita menghidangkan kopi ini ya. Bagaimana kita cara menghidangkan ya, cara yang benar. Wadahnya ini harus steril ya, wadahnya ini harus steril dan jangan sampai terkena apapun. Nah, jadi untuk itu silahkan cara menghidangkannya ikuti video saya, oke? Baik pemirsa sekalian, menanti air mendidih ya, cara yang betul menghidangkan kopi ya. Setelah kita sobek, seharusnya kita tahu ya. Nah, memang
memang semua orang bisa membuat kopi, tapi kita memang harus tahu prosedural cara menghidangkannya ya. Jadi tidak asal-asal kita menghidangkan ya, dan pastikan air yang kita rebus itu nanti betul-betul memenuhi kriteria ya, berapa kalkulasi untuk uapnya itu berapa derajat, itu harus betul-betul diperhitungkan ya. Nah seperti ini ya, kita taruh di dalam ini ya. Nah, kenapa air itu harus kita rebus dahulu? Supaya air itu betul-betul dipastikan matang, bebas dari kuman, bebas dari virus yang lain, sehingga air yang kita hidangkan kita tuangkan di dalam kopi ini nanti menjadi aman, dan insya Allah tidak akan terjadi gejala apa-apa. Jadi apapun kopi kita ya, apapun kopi yang kita hidangkan itu harus sesuai dengan prosedur ya. Memang kalau ada yang berkomentar, istilah Jawanya, lah kopi ngono ora iso gini-gini penak ini lah, tidak semudah yang nyangka ya. Kemarin ada beberapa kejadian bahwa menghidangkan kopi dengan air termos ya di tempat temen yang nggak mau kita sebutkan ya. Ternyata setelah kita memastikan airnya itu air dari termos, memang panas, derajatnya pun juga memenuhi, tetapi ternyata setelah kita selidiki ya, kita minum pulang kita langsung kembung. Nah ini juga digunakan untuk menjaga tips kesehatan. Sebetulnya minum kopi yang baik ini adalah kalau bisa itu 1 minggu sekali atau 2 kali di siang hari waktu istirahat ya. Jadi jangan menjadi kebiasaan kita terus-terusan mengkonsumsi kopi. Karena apa? Selain kopi mengandung kafein yang tinggi, ini juga ada unsur penagih ya. Jadi ada unsur penagih yang tentunya yang jelas harus kita ingat batasan kita dalam mengkonsumsi kopi seperti ini. Kalau setiap hari ya bisa menjadi ketergantungan ya. Ketergantungan itulah yang kurang bagus untuk kesehatan. Nah, maka dari itu mudah-mudahan caranya ini bisa saudara bawa ya, bisa saudara terima, dan tidak ada bermaksud apapun dalam video saya ini, tapi yang jelas ini menambah tips supaya saudara-saudara tahu bagaimana yang terbaik cara mengkonsumsi kopi seperti ini. Nah, nampaknya ini sudah kita dengar airnya ini kayak seperti sudah mendidih ya. Pastikan air yang mendidih ini betul-betul mendidih dengan sangat putarannya atau mungkin gelembungnya itu betul-betul sangat sudah bisa dipastikan kuman-kumannya itu mati dan pantas untuk dihidangkan di dalam gelas ini. Oke, kita nanti ya sambil menanti wadah yang bang rebusannya ini ya, kita nanti dulu sambil kita bereksperimen ataupun apa ya. Baik, kalaupun ada pertanyaan silakan tinggalkan saran di kolom komentar biar nanti juga kita bisa jawab ya. Tips untuk kesehatan insya Allah kita juga bisa membantu ya. Tidak hanya kesehatan, di dalam peternakan pun kita juga siap membantu, apapun peternakannya ya. Selain peternakan, kesehatan tentang pijat, tentang kudah telinga dan lain sebagainya, ini kita juga insya Allah kita membantu ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki atau apapun itu ya. Jadi pada dasarnya betul-betul kita nanti akan tahu bagaimana kita mengkondisikan sesuatu, mengkondisikan diri kita agar menjadi lebih baik. Artinya seperti itu. Nah, ini bisa saudara lihat-lihat sendiri ya. Ini ternyata kita intip airnya sudah betul-betul mendidih ya. Nah, ini harus betul-betul mendidih seperti ini. Paling tidak 4-5 menit kopi ini ya. Air ini mendidih, lihat ya.
Nah, ini sudah, insya Allah sudah bisa dipastikan bahwa air bisa dihidangkan untuk kopi. Nah, bagaimana cara menghidangkan air itu dengan benar? Ikuti prosedurnya. Nah, seperti ini. Kita harus menggunakan pengaman seperti untuk menuntaskan air itu ya. Kita matikan kompor dulu ya. Kita matikan kompor dulu, kita kasih pengaman ya, agar tangan kita juga aman, tidak ngelocop atau tergores atau terkena panasnya ini ya, sinar panasnya ini ya. Nah, cara yang bagus adalah yaitu mengenai hidangannya. Oke, karena ini di ember yang besar ya, pastikan ini besar. Kita taruh ya, pelan-pelan saja. Nah, oke. Kita aduk betul-betul sampai rata ya. Nah, jangan melebihi dari batas ini ya, ada batas khusus nih, jangan melebihi, atau di bawahnya ini tidak apa-apa ya, jangan melebihi, nanti rasanya yang kurang pas ya. Oke, baik, kita aduk sampai betul-betul rata ya. Nah, seperti ini ya, ini sudah rata. Nah, ini ciri khas dari kopi luwak atau white coffee ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, campurannya betul-betul ada sedikit busa ya. Ini sedikit busanya ini kan berfungsi untuk istilah sebagai penikmat ini ya, sebagai penikmat, dan ini bisa kita hidangkan ketika panas ya, ketika panas, ketika istirahat bisa kita hidangkan ya. Jadi inilah cara penyeduhan kopi yang benar ya. Mudah-mudahan tips ini bisa untuk menjaga kesehatan ya. Ada peribahasa, kalaupun ada gunung tinggi yang akan didaki, lautan api ku seberangi. Lah, kenyataannya minum panasnya teh dan kopi susu yang panas ini ternyata masih diseruput, masih ditiup. Nah, oke, terima kasih telah mengikuti video saya, mudah-mudahan dapat dijadikan pengalaman. Ikuti terus video saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.